Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Entitas. Di pertemuan ke-9 ini bersama saya Desti Apentiana. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang teori-teori etika. Ini kita lihat terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami tentang teori etika, tujuan dan manfaat etika, serta perbedaan norma dan kaidah. Tentunya untuk memahami lebih jauh tentang etika, kita lihat dulu di sini yang pertama tentang apa itu etika. Ada survei yang dilakukan oleh Raymond Baumhart terhadap orang-orang bisnis, pelaku bisnis, tentang pendapat mereka tentang etika. Pertama, orang menjawab etika berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh perasaan tentang apakah itu benar atau salah. Jadi ada pelaku bisnis yang menjawab bahwa etika itu terkait dengan insting, apakah benar atau salah. Jika sesuatu itu dikatakan beretika, jika menurut instingnya adalah sesuatu itu adalah benar. Kemudian ada yang menjawab bahwa etika berkaitan dengan ajaran agama. Jadi apa yang diperintahkan oleh agama itu adalah hal yang terkait yang beretika, sedangkan yang tidak dilarang oleh agama itu adalah hal-hal yang tidak beretika. Kemudian ada yang menjawab bahwa etika itu adalah ketentuan hukum, walaupun di sini harus kita garis bawahi bahwa tidak semua etika itu sudah merupakan produk hukum. Yang keempat, ada yang menjawab bahwa etika merupakan standar perilaku masyarakat yang diterima. Ini yang menjelaskan mengapa etika itu juga bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena memang standar perilaku masyarakat yang ada mungkin berbeda. Dan terakhir ada yang menjawab bahwa tidak tahu apa arti dari etika itu sendiri. Ya, untuk memahami dan bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut tentang etika, kita akan lihat pengertian etika menurut para pakar. Yang saya ambil di sini adalah ada 3 referensi. Yang pertama dari Burton tahun 2001. Burton menyatakan etika secara praktis sama dengan moral atau moralitas. Apa yang harus dilakukan secara praktisnya, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan tidak pantas. Sedangkan sebagai refleksi, jadi dia menggambarkan etika itu ada 2 pemahaman, dari secara praktis dan secara refleksi. Secara refleksi, etika itu adalah pemikiran moral. Dia gambarkan di sini yang maksud dengan pemikiran moral itu artinya etika itu juga bisa mengalami perkembangan. Dia contohkan misalnya ada masyarakat-masyarakat yang di daerah tertinggal itu dulu menganggap bahwa berpakaian itu adalah bukan suatu hal yang pokok, ya, bukan hal yang sesuatu yang terkait dengan etika. Tetapi dengan masuknya akulturasi, perkembangan, masuknya masyarakat baru, bisa merubah pola pikir bahwa kemudian berpakaian itu adalah sesuatu hal yang menjadi suatu hal yang beretika atau pokok. Kemudian ada juga pengertian etika menurut Lauren dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa etika itu adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Kemudian yang ketiga, pengertian etika menurut KBBI. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban, dan tentang akhlak dan moral. Sehingga kalau kita bisa ambil kesimpulan dari ketiga referensi yang diambil, etika itu ada yang mengaitkan dengan moral atau moralitas, ada yang menyamakan dengan moral atau moralitas terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh, tentang benar dan salah, kemudian hal baik dan yang buruk, bahkan mengaitkan dengan hak dan kewajiban serta akhlak dan moral. Selanjutnya kita akan lihat teori-teori etika. Teori yang pertama adalah teori egoisme, berasal dari kata egois. Egoisme
itu adalah tentang kepentingan diri, ya. Jadi baik buruknya di teori ini, baik buruknya tindakan seseorang itu berangkat dari kepentingannya, dilihat dari kepentingan dirinya. Terdiri dari dua, egoisme psikologis dan egoisme etis. Kalau melihat dari tingkatannya, egoisme psikologis atau berkutat diri ini adalah tingkatan yang paling rendah, karena menurut teori egoisme psikologis, baik buruknya tindakan itu dilihat dari kepentingan diri dan bahkan bisa mengabaikan kepentingan orang lain, melanggar kepentingan orang lain. Sedangkan egoisme etis ini satu pandangan yang dia baik buruknya tindakan berdasarkan kepentingan diri, tetapi juga tidak menghindari untuk menolong orang lain. Itu yang membedakan. Kemudian pokok pandangan egoisme etis bisa kita lihat di sini. Yang pertama, egoisme etis berkeyakinan bahwa tugas manusia itu adalah membela kepentingan diri, namun tidak menghindari tindakan untuk menolong orang lain. Karena tindakan menolong orang lain itu sebenarnya adalah tindakan untuk menolong diri sendiri. Kembali lagi, tujuannya yang dilihat adalah ketika kita menolong orang lain, itu adalah dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri, ya. Hal tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan diri, tetap ya, dalam batasannya adalah memang masuk dalam teori egoisme, sehingga yang walaupun sudah baik egoisme etis, tapi tetap lingkupnya adalah kegiatan menolong itu adalah untuk kepentingan diri. Yang terakhir, inti dari paham ini adalah kalau ada tindakan yang menguntungkan orang lain, bukan keuntungan bagi orang lain itu yang menjadi alasan bahwa tindakan itu benar, tetapi yang membuat tindakan itu menjadi benar adalah kenyataan bahwa tindakan tersebut menguntungkan bagi diri kita sendiri. Contohnya kalau kita menolong orang lain, bagi teori egoisme etis ini, itu suatu saat orang itu akan membantu bagi diri kita sendiri. Itu adalah tujuan dari kita menolong orang lain tersebut. Nah, di dalam teori egoisme ada pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Alasan orang mendukung teori egoisme etis adalah ada yang dikenal dengan istilah altruisme. Jadi altruisme ini adalah satu tindakan selalu mementingkan kepentingan orang dan menyampingkan kepentingan diri. Ya, jadi altruisme ini digambarkan seperti seorang hero yang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, bahkan bisa mengabaikan kepentingan diri. Nah, bagi orang-orang teori egoisme etis yang mendukung, menurut mereka altruisme ini adalah tindakan yang menghancurkan diri. Yang kedua, alasan pendukung dari teori egoisme, menurut pendukung ini, pandangan tentang kepentingan diri itu adalah pandangan yang paling logis, ya, pandangan yang sesuai dengan akal sehat, ya, moralitas akal sehat manusia itu manusiawi bahwa orang itu melakukan tindakan untuk kepentingan diri. Ini alasan pendukung dari teori egoisme etis. Sedangkan alasan penentang dari teori ini adalah yang pertama, bahwa egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik, ya, tidak mampu memecahkan konflik-konflik. Kita tahu bahwa dari pengertiannya bahwa dengan adanya egoisme etis, orang akan bertindak dengan kepentingan dirinya masing-masing. Kalau masing-masing orang berkepentingan untuk mencapai tujuannya masing-masing, ada satu titik pasti kepentingan itu akan mengalami bentrok atau konflik. Nah, menurut tentang teori egoisme etis tidak mampu memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, alasan orang menentang teori egoisme etis adalah bahwa egoisme etis bersifat sewenang-wenang, ya, dari bahwa karena manusia berkepentingan untuk mengejar kepentingannya masing-masing, ini akan cenderung untuk sewenang-wenang.
Selanjutnya, teori etika yang kedua adalah teori utilitarianisme. Berdasarkan dari bahasanya, utility artinya manfaat atau tujuan. Teori ini mendasarkan baik buruknya suatu tindakan itu lihat dari tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah untuk memberikan manfaat bagi orang banyak, maka dia dikatakan etis atau baik. Jadi sudah bergeser dari teori yang pertama tadi, egoisme. Di sini tindakannya itu berdasarkan tujuan, tapi tujuannya adalah yang sudah melihat kepentingan orang banyak. Nah, ini perbedaan paham egoisme etis dan utilitarianisme adalah dari manfaat yang diperoleh. Ya, jadi kalau egoisme etis yang bermanfaat pada diri sendiri, sedangkan untuk utilitarianisme itu adalah bermanfaat bagi orang banyak. Sama seperti teori egoisme etis, teori utilitarianisme ini juga memiliki pendukung dan penentang, yang pro dan kontra. Alasan orang mendukung teori ini adalah karena teori utilitarianisme ini dianggap sudah mengaitkan antara moralitas dan kepentingan orang banyak, yang di dalamnya juga bisa masuk dalam kelestarian lingkungan. Sedangkan yang mengkritik terhadap teori utilitarianisme ini adalah alasannya. Yang pertama, sama dengan paham egoisme, paham ini masih menekankan pada aspek-aspek duniawi yang belum mencapai pada aspek rohani, masih mengabaikan tentang aspek rohani, jadi tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Dan yang kedua, alasannya adalah utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak-hak individu demi kepentingan orang banyak atau mayoritas. Karena tadi orientasinya adalah untuk kepentingan orang banyak, terkadang itu bisa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu. Contohnya misalnya dalam pembangunan jalan raya, ada masyarakat yang memiliki tanah di pinggir jalan tersebut, akhirnya misalnya dirugikan dengan ganti rugi yang kecil. Nah, ini salah satu contoh dari kelemahan dari teori utilitarianisme yang dianggap sebagai kelemahan. Selanjutnya, teori yang ketiga itu adalah teori deontologi, atau berasal dari kata wajib, deon ya, artinya wajib. Menurut teori ini, baik buruknya tindakan manusia itu bukan berdasarkan tujuannya, tetapi orang berbuat baik itu merupakan kewajiban. Jadi berbuat baik itu, berbuat yang beretika itu adalah kewajiban. Jadi tidak melihat tujuan dari berbuat baiknya tersebut. Jadi sudah bergeser lagi dari dua teori yang di atas, yang kita sebut nanti namanya teori teleologi, ya. Teori egoisme dan teori utilitarianisme itu adalah teori yang masuk dalam teori teleologi. Teleo itu artinya tujuan. Nah, teori deontologi ini sudah bergeser dari situ. Dia tidak melihat lagi dari tujuannya, tetapi memang berbuat baik ya memang kewajiban sebagai seorang manusia gitu. Ya, ada dua deontologi ini. Yang pertama imperatif hipotesis dan yang kedua imperatif kategoris. Yang membedakan antara imperatif hipotesis dan imperatif kategoris adalah imperatif hipotesis itu adalah teori deontologi. Jadi baik buruknya tindakan terlihat dari kewajiban, tapi masih ada sebab akibat. Ya, jadi orang berbuat baik itu masih dipicu oleh sebab dan akibatnya. Misalnya contohnya mahasiswa belajar sebabnya karena ingin nilai yang tinggi, misalnya akibatnya IPK besar. Masih didasari, dia adalah kewajiban tapi masih didasari dengan sebab dan akibat. Sedangkan imperatif kategoris ini adalah satu teori deontologi yang tidak didasari oleh sebab akibat, tapi memang menganggap bahwa kewajiban itu adalah kewajiban moral yang memang seharusnya tanpa harus didasari oleh sebab dan akibat. Selanjutnya, teori yang keempat adalah teori hak.
kebalikan dari teori deontologi, teori hak ini menyatakan bahwa satu tindakan orang berbuat baik itu memang hak orang lain untuk diperlakukan baik. Intinya seperti itu. Jadi kalau tadi teori kewajiban kita untuk berbuat baik, di teori hak menyatakan bahwa orang memang berhak untuk diperlakukan baik. Selanjutnya teori yang ke-5 adalah teori keutamaan atau virtu teori. Ya, berbeda dengan teori teleologi yang tadi saya sebut, yang masuk dalam teori teleologi atau tujuan itu adalah teori egoisme dan teori utilitarianisme. Jadi teori keutamaan ini berbeda dengan teori teologi tersebut dan deontologi yang berangkat semuanya menyoroti moralitas itu semuanya adalah dari tindakan. Kalau di teori keutamaan atau virtu teori ini yang disoroti adalah orangnya, manusianya. Makanya kenapa virtu teori ini larinya lebih kepada keilmuan psikologi. Ya, jadi yang dia landasi, yang disorot itu bukan tindakannya, tetapi dilihat dulu dari manusianya. Jika manusianya merupakan manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat keutamaan, menurut teori ini, maka semua perbuatannya merupakan perbuatan yang etis. Digambarkan dicontohkan dalam teori ini misalnya adalah pemuka-pemuka agama yang dari manusianya memiliki sifat-sifat keutamaan, dianggap bahwa perbuatan-perbuatannya merupakan perbuatan-perbuatan yang etis. Walaupun ini mungkin akan menjadi satu pertanyaan, tapi virtu teori menjelaskan etika seperti itu. Yang dilihat adalah dari manusianya. Teori yang terakhir adalah teori theonom, berasal dari kata theo, artinya Tuhan. Ya, ini adalah tingkatan teori yang paling tinggi karena sudah melibatkan aspek spiritual. Kesamaan dari kelima teori yang sebelumnya, mulai dari egoisme, utilitarianisme, deontologi, hak, virtu teori, itu kajiannya hanya pada aspek moralitas yang dasarnya adalah proses penalaran akal sehat. Ya, artinya berdasarkan akal saja, tanpa belum mengaitkan dengan aspek-aspek spiritual atau kekuatan-kekuatan yang tak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan. Di teori ini menyatakan bahwa baik buruknya tindakan itu dasarnya adalah dari apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi sesuatu bisa dikatakan baik jika itu adalah yang diperintahkan, dan sesuatu itu buruk jika itu dilarang oleh Tuhan. Walaupun secara di sini kita lihat bahwa ada 4 kesamaan fundamental etika semua agama. Jadi ada 4 secara fundamental itu memiliki 4 persamaan. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa tidak dinyatakan bahwa semua agama itu sama, tetapi ada prinsip-prinsip universal yang sama. Oke. Yang pertama, 4 persamaan fundamental etika semua agama adalah manusia memiliki tujuan tertinggi selain kehidupan dunia, yakni kehidupan akhirat. Semua agama, yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan dan dialah kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya. Yang ketiga, etika diperlukan bukan hanya untuk mengatur kehidupan di dunia, tetapi juga untuk mencapai tujuan akhirat tentunya. Yang keempat, meskipun bersumber dari kitab suci yang berbeda, ada prinsip-prinsip yang sama. Jadi ada prinsip yang sama, tidak semuanya sama, tetapi ada prinsip universal yang sama yang diatur di dalam kitab suci masing-masing. Demikian tadi 6 teori etika yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mulai dari teori egoisme, utilitarianisme, kemudian ada deontologi, teori hak, virtu teori, dan sampai pada teori theonom. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami
warahmatullahi wabarakatuh.